tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya atau membenarkan. Oke. Itu secara bahasa, akan tetapi secara istilah yang dimaksud dengan iman itu adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dengan atau secara lisan, dan direalisasikan dengan perbuatan. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu mereka yakin kalau Allah itu ada, yakin kalau yang menciptakan dunia itu adalah Allah, yakin yang menciptakan langit itu juga Allah. Tapi karena mereka, Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak mau berikrar dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi iman itu ada 3 unsur. Yang pertama tadi keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan. Apakah itu sudah cukup? Belum. Karena harus ada yang ketiga, ada realisasi dalam perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan. Hatinya iman kepada Allah, percaya kepada Allah, sudah mengucapkan ikrar bahwa dia percaya kepada Allah, bersyahadat, tapi kok perbuatannya tidak menunjukkan keimanan, maka imannya dianggap tidak sempurna. Ingin tanya sekarang, percaya nggak kalau Allah itu ada? Ini penting, ini mendasar buat kalian loh ya. Untuk mengetahui keberadaan Allah, bahwa kita iman kepada Allah itu ada 2 cara. Namanya dalil. Dalil itu adalah dasar yang dijadikan pedoman. Namanya dalil. Kita lanjut ya. Dah. Nah, eksistensi keberadaan Allah. Nah, kita harus tahu dalilnya. Dalil itu dasar pemikiran, ya, yang kita jadikan dasar sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Maka di sini dalil yang digunakan itu ada 2. Satu, dalil akli, dalil yang didasarkan dari akal atau dapat dijangkau oleh akal. Sekarang saya ingin tanya sama kalian semua, bangku, nah bangku, ini ada yang buat nggak? Ada. Laptop ada yang buat nggak? Ada. Siapa yang buat? Manusia. Oke. Tas? Ada. Sekarang saya tanya, dunia dan seisinya serta langit itu ada yang buat nggak? Ada kan? Mesti ada. Jadi adanya sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang membuat. Ya. Kalau bangku yang membuat itu adalah manusia, laptop, HP dan lain sebagainya itu manusia, maka siapa yang membuat bumi, langit dan seisinya? Nah, itulah Allah. Nah, kalau kita mau berpikir, saya kembali tanya ya, HP ini yang buat tadi siapa? Manusia. Kira-kira apakah sama HP ini dengan manusia? Tidak kan? Artinya tidak akan pernah ada ciptaan dengan yang menciptakan itu sama. Gunung, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Kalau Allah disamakan dengan gunung, marah nggak Allah? Marah. Makanya Allah itu paling benci kalau disekutukan. Karena Allah yang menciptakan gunung, maka Allah tidak akan pernah sama dengan gunung itu. Apalagi kalau disamakan dengan yang namanya arca atau patung. Loh, patung yang bikin manusia, ya kan lucu. Dibikin oleh manusia, disembah oleh manusia, kan lucu. Makanya Allah itu tidak akan pernah bisa digambarkan dengan apa-apa. Ini secara akal ya. Makanya ini disebut dengan dalil akli, dapat dijangkau dengan akal.
Artinya apa? Segala sesuatu itu pasti ada yang membuat. Dunia dan seisinya ini ada yang membuat. Siapa? Allah. Oke. Yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil atau dasar yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita coba lihat. Nah, dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dari kekuasaan Allah. Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, ini dalil nakli sekarang. Dalil nakli adalah suatu berita yang bersifat pasti, yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya ayat-ayat Al-Quran. Quran surat 2 ayat 177 tentang hadis Jibril tentang rukun iman. Dah, saya kira itu ya.